Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana Tang San nanti akan mendapatkan pedang Asuranya. Seperti yang kita tahu, Tang San akan mendapatkan pedang Asura itu saat pertempuran tiga dewa. Namun, selengkapnya bagaimana itu bisa terjadi? Di dunia roh, senjata bukanlah sumber utama dari kekuatan. Karena master jiwa di dunia roh ini mengandalkan kekuatan jiwa mereka untuk melakukan serangan. Namun, itu berbeda di dunia dewa. Diceritakan di dunia dewa, senjatalah yang menjadi sumber kekuatan. Dengan memiliki senjata dewa, barulah seseorang bisa mengeluarkan kekuatan dewa. Tang San mendapatkan senjata kuat itu dari kakek buyutnya sendiri bernama Tang Chen. Dulunya, Tang Chen, Po Sai Si, dan Xian Tao Liu merupakan master jiwa dengan level 99. Namun, Po Sai Si dan Xian Tao Liu menggunakan bantuan kekuatan dewa untuk mencapai level tersebut. Sedangkan Tang Chen murni menggunakan kekuatannya sendiri. Maka dari itu, di antara mereka, hanya Tang Chen lah yang memiliki kesempatan untuk mencari dewa. Karena di sisi lain, Po Sai Si dan Xian Tao Liu juga sudah diuji untuk menerima ujian. Dan dikatakan mereka hanya mentok sampai level 99. Namun, hal itu berbeda dengan Tang Chen. Karena Tang Chen sama sekali belum pernah menerima ujian apapun. Dikatakan berpuluh-puluh tahun lalu, Tang Chen pun pernah datang ke Pulau Dewa Laut bersama Xian Tao Liu. Namun, mereka berdua malah berakhir menyukai Po Sai Si. Po Sai Si pun berkata, ia akan bersama seseorang yang bisa menembus level 100 atau menembus level dewa. Maka dari itu, Tang Chen pun sempat mencoba untuk menaiki tangga cahaya Dewa Laut. Tang Chen pun terus mendaki sampai ke tangga 787 tanpa henti. Namun, di saat itu, Po Sai Si pun menghampirinya karena berkata ia belum siap untuk ujian kali ini. Tang Chen pun sedikit kecewa dan berpikir bagaimana caranya untuk menjadi lebih kuat. Ia bisa saja terus berlatih seperti biasa. Namun, proses itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ia pun tidak ingin menunggu. Hingga akhirnya, Tang Chen pun pergi ke kota ranah pembunuh dan berpikir untuk mengendalikan kekuatan Dewa Asura. Ia pun menerima 9 ujian pewaris Dewa Asura dan menyelesaikan 8 tahap ujian itu dengan mulus. Pada tahap ini, Tang Chen sudah berhasil mendapatkan pedang Asura dan bersiap untuk melewati ujian tingkat 9. Namun pada akhirnya, sungguh disayangkan. Anak Tang Chen gagal pada ujian ke-9 itu karena ia dikalahkan oleh Dewa Raksa. Hal ini pun membuat Tang Chen kehilangan kesadarannya dan dirasuki oleh Raja Kelelawar berkepala 9. Sejak saat itu, Tang Chen pun menjadi raja dari kota ranah pembunuh. Nantinya, setelah menyelesaikan ujian Dewa Laut, Tang San pun sempat bertemu kembali dengan kakek buyutnya Tang Chen di kota ranah pembunuh. Setelah terkena sinar cahaya Dewa Laut dari Trisula Tang San, kakek Tang Chen pun langsung tersadarkan dan tidak dirasuki lagi. Namun, karena telah menahan energi jahat itu selama bertahun-tahun, tubuhnya pun sudah tidak kuat dan akan segera mati. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Pulau Dewa Laut dan menghabiskan sisa hidupnya bersama Po Sai Si. Saat Tang Chen sekarat, ia pun meninggalkan Tang San pedang Asura yang ia dapatkan dari 8 ujian Asuranya. Tang Chen pun memberikan Tang San pilihan untuk menjadi Dewa Asura atau menjadi Dewa Laut. Namun, Tang San semuanya mau dan memilih untuk mewarisi 2 title dewa sekaligus. Tang Chen pun berkata bahwa Tang San hanya perlu menyelesaikan ujian level 9 yang belum ia selesaikan. Dengan begitu, Tang San akan segera bisa mendapatkan title Dewa Asura. Menurut spoiler dari pihak lain, Tang San sebenarnya sudah menjalankan pewarisan title Dewa Asura saat ia berada di kota ranah pembunuh. Namun, mungkin Tang San tidak menyadari hal itu dan lebih memilih title Dewa Laut terlebih dahulu. Hal ini juga mungkin saja karena jika Tang San sudah menerima domain pembunuh, mungkin saja itu juga adalah permulaan ujian yang ia tidak sadari. Namun, jika Tang San sudah memiliki kekuatan Dewa Asura saat melawan Pipitung, kenapa ia masih kalah? Menurut sumber dari pihak lain, Tang San awalnya hanya mengandalkan kekuatan Dewa Laut untuk melawan Pipitung. Walaupun Dewa Laut sangatlah kuat, namun dalam pertarungan, Dewa Laut masih saja kalah dengan Dewa Raksa. Setelah Tang San mati,
Dewa Asura sendirilah yang membujuk Dewa Makanan yang akan diwarisi Oscar dan juga Dewi Sembilan Warna yang akan diwarisi Rongrong untuk membangkitkan Hang San kembali. Tampaknya Dewa Asura sendiri juga menginginkan Hang San untuk menjadi pewarisnya. Hingga akhirnya setelah Hang San bangkit kembali, Xiao pun dipilih untuk menjadi sarung dari pedang Asura dan melakukan suatu teknik fusion untuk menggabungkan kekuatan mereka, atau biasa disebut dengan God Level Soul Fusion, Soul Fusion tingkat dewa. Suatu teknik penggabungan jiwa Hang San dan juga Xiao agar Hang San dapat melewati ujian ke-9 Dewa Asura itu. Hingga akhirnya, setelah Hang San berhasil mewarisi posisi Dewa Asura, Hang San pun menjadi semakin kuat dan berhasil membunuh Pipitong. Dan begitulah untuk spoiler singkat pembahasan dunia Ra kali ini. Jika ada yang salah, kalian komen aja di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.